Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kacabriel. Saya dari Fakultas Ekonomi dan jurusannya itu manajemen. Dan di sini saya akan mengerjakan remedial ujian tengah semester atau UTS ganjil tahun akademik 2023-2024. Mata kuliahnya adalah matematika, ekonomi, dan bisnis. Oke. Di sini kita akan mengerjakan beberapa soal ya. Soal pertama itu fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 12 min Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2 Q plus 3. Di sini kita suruh cari harga dan jumlah keseimbangan pasar dan gambar dalam suatu diagram. Oke. Pertama-tama kita akan mengerjakan yang soal A-nya dulu. Oke. Di sini ada PD, dan PS ya. Oke. Data dari PD adalah 12 min Q dan data dari PS adalah 2 Q plus 3. Nah, yang Q kita geserkan dulu ke kiri. Jadi di sini min Q sama min 2 Q. Oke, dan jadi yang 3 geser ke sini. 3 min 12. Oke. Di sini ada min Q dan 2 Q dijumlah menjadi min 3 Q. Dan ini 3 min 12 adalah min 9. Nah, di sini kita akan mencari QA. QA-nya adalah 3. Oke, kita akan substitusikan QA substitusi QA sama dengan 3 ke PS sama dengan 2Q plus 3, dan kita cari P-nya dengan 2, 3 plus 3, dan di sini P sama dengan 6 plus 3, dan PA sama dengan 9. Jadi titik potong E adalah 3,9. Oke. Kita akan mencari yang B-nya. Oke. Yang B di sini kita untuk gambarlah dalam suatu diagram. Oke. Kita akan cari titik potongnya terlebih dahulu di sini. PD dulu ya, kita cari ya. Sama dengan 12 min Q. Jadi kalau P-nya adalah 0, maka Q-nya 0 sama dengan 12 min Q. Q sama dengan 12, titik potongnya adalah jadi 12 koma 0. Oke. Di sini kita cari Q-nya ya. Cari Q-nya. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 12 min 0, P-nya 12, jadi titik potongnya adalah 0,12. Oke. Kita akan mencari yang PS-nya. Di sini PS-nya adalah 2Q plus 3. Jadi kalau P-nya 0,
maka Q-nya 0 sama dengan 2Q plus 3. Jadi di sininya min 2Q sama dengan 3. Dan Q-nya adalah min 1,5. Oke, berarti TP-nya adalah min 1. Iya benar, min 1,5,0. Oke. Jadi misalnya Q-nya adalah 0, maka ya sama dengan 2 tutup kurung plus 3, P-nya adalah 3. Jadi titik potongnya adalah 0,3. Oke, kita akan lanjutkan gambar diagramnya ya, teman-teman. Aduh, maaf. Oke, kita akan melanjutkan gambar diagramnya. Salah. Oke. Di sini P, di sini Q. Kita akan mencari yang PD-nya dulu ya. Anggaplah kita di sini bukan 12. Di sininya kita garis dulu. Oke. Kita garis. Nah, di sini juga 12. Jadi PD-nya itu kan adalah 12 min Q. Nah, kalau untuk yang PS tadi kan itu min 1,5 ya. Nah, kita buat di sini terus min 1,5 dan di sininya kan 3. Oke, baru kita garis. Oke, sini PE-nya. PS-nya adalah 2Q plus 3. Oke. Kan jadi di sini titik potongnya antara PD dan PE. Nah, di sini titik E-nya itu kan sudah kita ketahui adalah 3,9 ya. Nah, tinggal titik. Di sini 3 dan di sininya 9. Oke. Jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1 ya. Kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan soal 2, yaitu di sini bisa diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah QD sama dengan 30 min P, dan fungsi penawarnya adalah QS sama dengan 3P min 6. Kita ditanyakan untuk cari harga jumlah keseimbangan pasar, gambar surplus total dalam suatu diagram, dan yang C-nya hitung besar surplus dalam totalnya. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan nomor 2. Oke, kita akan lanjutkan jawaban soal 2. Kita sini akan mengerjakan yang A-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Oke, tadi sama seperti tadi, di sini ada QD dan QS. Nah, data dari QD itu adalah 30 min P sama dengan data dari QS-nya itu adalah 3P min 6. Oke, yang tadi Q-nya geser ke kiri, sekarang yang P-nya kita geser ke kiri. Oke, min P min 3P sama dengan min 6 min 30. Oke, sini
min 4P sama dengan min 36, dan di sini P-nya sama dengan 9. Jadi PE. Oke. Sekarang kita substitusikan. Oke, agak belibet ya. Substitusikan PE ke QD. Nah, QD-nya kan 30 min P, jadi Q-nya 30 min 9. Dan di sini QE-nya adalah jadi 21. Jadi titik E-nya itu adalah 21,9. Sekarang kita akan mencari yang B-nya. Oke. Yang B-nya kan di sini untuk nomor surplus total dan satu diagram. Oke. Jadi yang B, QD sama dengan 30 min P jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 0. Sama dengan 30 min P, P-nya jadi adalah 30. Titik potongnya berarti adalah 0,30. Oke. Dan jika P-nya sama dengan 0, kakinya adalah 30 min 0, Q sama dengan 30. Jadi titik potongnya itu adalah 30,0. Kita akan mencari yang QS-nya, oke? Yang QS-nya sama dengan 3P min 6 jika Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3P min 6. Jadi min 3P sama dengan min 6. Jadi yang P-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Oke. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 3 kali 0 min 6. Jadi Q sama dengan min 6. Jadi titik potongnya adalah min 6,0. Tuh, dan kita akan buat satu diagram, oke? Oke, saya tadi udah menggambar diagramnya, dan sekarang kita akan buat garisnya, oke? Sini 30, 30, 30. Oke. Jadi sini QD sama dengan 30 min P. Oke. Sekarang yang QS-nya itu 6 sama 2. Oke.
sininya jadi QS sama dengan 3P min 6. Oke, jadi tadi kan titik E-nya itu adalah 21,9. Oke, kita garisin dulu ya. Di sini 21. Dan di sininya 9. Jadi kita arsir, oke. Yang ini itu adalah CS, oke. Yang di sini CS dan yang di bawahnya itu adalah PS. Jadi seperti itu untuk jawaban yang B, gambar surplus total dan dalam satu diagram. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang C-nya, yaitu hitung besarnya surplus totalnya. Oke, kita akan lanjutkan yang C ya. C kita akan tulis TS dengan CS tambah PS. Jadi kita lihat tabel aja. CS-nya itu setengah, alasnya 21, tingginya 30 min 9. Kemudian PS-nya alasnya itu setengah, alasnya setengah, ini 21, sini alasnya 9,2. oke. 21 per 2, 21 tambah 21 per 2 7 sama dengan ini 200 tambah 73,5, jadi hasilnya 294. Oke, jadi itu jawaban yang dari soal nomor 2 untuk cari harga dan jumlah keseimbangan pasar, gambar surplus total dalam satu diagram, dan hitung besarnya surplus totalnya. Kita akan lanjut untuk soal nomor 3 ya. Di sini ada 4 pertanyaan dan kita harus tahu dulu datanya. QD sama dengan 12P dan QS sama dengan 5 min P, serta T-nya adalah 12 per unit. RP 12 per unit. Oke. Di sini ya kan, berapakah harga jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak? Kita akan mencari yang A-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, kita cari yang A-nya ya. Di sini yang A-nya itu berapa harga jumlah keseimbangan sebelum dan setelah kena pajak. Ini yang A sebelum kena pajak ya. QD ini hampir sama dengan tadi. QD sama dengan QS. QD-nya itu 120 min P sama dengan QS-nya 5P min 60. Oke. Yang P-nya kita geser ke kiri dulu. Min P min 5P sama dengan min 60 min 120. Oke, kita jumlahkan.
min P min 5P yaitu 6 min 6P dan min 60 min 60 min 120 yaitu min 180. Oke, kita cut yang PE nya berarti adalah 30. Oke, nah kita akan substitusikan PE ke QS. Nah, QS nya kan 5P min 60. Nah, Q-nya 5 kali 30 kurang 60. Q sama dengan 150 kurang 60. Jadi QE-nya adalah 90. Nah, jadi titik E-nya adalah 90,30. Oke, kita akan lanjut ke yang setelah pajak ya. Kita buat KST-nya, kita buat dulu ya. Udah, KST-nya itu berarti 5 berarti jadi 5P min 12 min 60 sama dengan 5P min 60 min 60. Jadi min 5P min 120. Oke, kita kemudian kita QD-nya QD sama dengan QST 120 min P sama dengan 5P 5P min 120 di min P min 5P sama dengan min 120 min 120. Oke, jadi kita jumlahkan min 6P sama dengan min 240. Jadi PT-nya adalah 40. Nah, kita akan substitusikan PT dengan PT 40 ke QST sama dengan 5P min 120 QST sama dengan 5 kali 40 min 120 QST sama dengan 200 min 120. Kitanya jadi 80. Jadi titik IT-nya adalah 80,40. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan yang B-nya. Oke, yang B-nya di sini kan
Tanyakan, gambarlah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak satu diagram. Oke. QD sama dengan 120 min P jika Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min P, P-nya sama dengan 120, jadi titik potongnya sama dengan 0,120. Maka jika P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 120 min 0, Q sama dengan 120. Jadi titik potongnya sama dengan 120,0. Nah, kita akan mencari yang QS-nya. Di sini QS-nya yaitu 5P min 60. Jika Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P min 60. 5P sama dengan 60, P sama dengan 12. Jadi titik potongnya adalah 0,12. Jadi 12 ini dari bagi 60 bagi 5. Oke, sekarang kita lanjut. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 5 kali 0 min 60. Q sama dengan min 60. TP-nya berarti adalah min 60,0. Oke, kita akan lanjut cari QST-nya. Jadi QST itu adalah 5P min 120 jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P min 120. 5P sama dengan 120, maka P-nya adalah 24. Jadi titik potongnya adalah 0,24. Nah, jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 5 kali 0 min 120. Q sama dengan 120. Jadi titik potongnya adalah 120,0. Oke, kita akan buat diagramnya ya. Kita akan garis ya. Ini QD sama dengan 120 min P. Kemudian kita buat QS-nya. QS-nya itu ada berapa? 60 ya. Min 60. 60.
dulu. LCS-nya 5P min 60. Titik Y-nya 90,30. Kita buat titiknya sini 90, Oke, kita akan buat GST-nya. GST-nya itu mana kemarin? 120, sini 34. Berarti sabar, kita buat garis dulu. GST-nya itu P min 120. ET-nya adalah 80, 40 tadi ya. Oke, kita buat garisnya sini 80, sini 40. Oke, kita akan arsir ya. PR-nya coba kita cari ya, PR-nya 80 5 min P min 60, 85P sama dengan 140. PR-nya 28. Dari mana? Kecil banget. Jadi ini TC dan TP-nya tuh di sini. TP. Oke. Kita akan lanjutkan. Kita lanjut yang C-nya ya. Aduh. Bentar. Oke. Yang C-nya itu kan total pemerintah ya. Jadi totalnya alasnya 180, tingginya 40, ini 28 sama dengan 80, 12 sama dengan 960. Kita yang D-nya itu adalah kan berupa besar pajak digunakan oleh konsumen dan produsen. Berarti alasnya itu alasnya C sama dengan 80, 40 min 30 sama dengan ini TC ya, 80 10 800. Jadi TP sama dengan T yang TC berarti 960 kurang
800 160. Oke, kita akan lanjut jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, kita akan lanjut jawab nomor 4. Bentar, kita akan benerin dulu kamera. Oke. Nah, kita jawab nomor 4. Terus, suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 4 juta, variabel per unitnya 275, dan pemasaran dari menetapkan jual produk itu 325. Jawabannya pertanyaan yang A, berapakah jumlah unit produk yang harus dijual dan jumlah penerimaan total TR yang harus diterima agar perusahaan memperoleh hasil pulang pokok. Oke. Di sini kita diketahui itu C-nya kan 4 juta. TV-nya 2.275 dan P-nya itu 325. Oke, yang A berarti pakai rumusnya itu Q B E P sama dengan diskusnya P dikurangi variabel isinya 4 juta kurangi 325 kurang 275 jadi 4 juta dibagi 50 jadi 80 unit. Oke, kita akan lanjut TL-nya. Itu adalah rasio P Q P P jadi 325 nya 80 jadi biayanya berarti 26 juta rupiah. Oke, ini jawaban yang A. Dan kita akan lanjut jawab yang B. Yang B itu jika variabel per unitnya produk naik menjadi 300.000, berapakah jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mengalami pulang pokok? Oke, kita akan jawab yang B. Oke, kita akan lanjut jawab yang B. Oke. Jadi variabelnya itu kan dia naik, kita langsung Vicky sama dengan 300 produk untuk naik, langsung kita ke rumusnya ya. Q B E P sama dengan diskusnya 4 juta dibagi price nya 325 kurang 300 jadi 4 juta bagi
jadi 25.000 sama dengan 160 unit. Kita akan lanjut jawab yang C. Oke. Yang C itu Q langsung 175 unit. Q 175 kerugian atau keuntungan laba. Kita langsung Q B E P karena 160 unit. Kita udah tahu laba, tapi kita hitung apa untung sama dengan TR bukan TC sama P kali Q V tambah variabel VQ sama dengan, di sini kita akan lihat price-nya udah lihat kan. Langsung kita 325 175 diambil fiskusnya, ambil 4 juta ditambah variabelnya 300.000. Oke, kita 5875 kita lupa untuk mengkalikan 300-nya. Kita coret dulu ya. Jadi dia kali karena tidak muat di sini 175. Oke. Nah, kita lanjut ya. Langsung 175 juta dikurang 4 juta tambah 52.500.000. 56.875 dikurang 56.500 sama dengan berarti nya 375. Oke, kita akan melanjutkan jawab pertanyaan soal nomor 4 yang D. Gambarkan butir B dan C dalam satu diagram. Oke, kita akan menggambar dulu diagramnya. Oke, kita udah jadi gambar diagramnya. Kita akan menggambar yang FC dulu. Oke. Tuh, eksekusinya di mana? Sini aja kali ya. Oke, kita garis. FC-nya 7
tarik dari 0 variabel cos Q. Tadi berapa? 300.000 Oke, baru kita tahu cosnya. Totalnya TC 4 juta. Ini tambah 300. Oke, kita lanjut TR dari 0 ke TR-nya itu 325. Oke, ini kita contohnya kan BEP garis ke bawah Q BEP 960 di P-nya tadi 52 juta. Oke, jadi kita arsirkan ya, yang ini itu laba dan ini rugi. Cari bentar. Oke, FP isinya 175 betul. Berarti ya kan 56 875 berarti udah selesai gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sudah menemani dari awal. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.